Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, tema hari ini adalah mencoba untuk mengkawin silangkan antara ikan cere dan ikan endler. Nah, ini contohnya adalah ikan cere ya. Ini yang betina, kemudian ini yang jantan. Nah, yang jantan itu ada muncul kayak warna-warnanya. Nah, ini pertama-tama untuk perkenalan, nah ikan cere ini adalah ikan yang biasa ditemukan di parit-parit ya, di parit, di selokan, di got. Intinya dulu itu, kalau tidak salah, fungsi ikan parit ini adalah untuk membasmi jentik nyamuk. Jadi sengaja dilepas. Jadi ikan ini bukan asli ikan dari Indonesia, tetapi dia ini dibawa entah oleh Belanda atau oleh pemerintah Indonesia, saya lupa ya. Kalau tidak salah oleh zaman waktu zaman kolonial dulu. Jadi ikan ini sengaja disebar di parit-parit, fungsinya untuk membasmi jentik nyamuk. Nah, ikan cere ini, dia ini ada dua jenis. Yang pertama itu adalah Gambusia alfinis. Yang kedua itu seperti ini, Poecella wingi. Jadi nama latinnya mirip-mirip dengan nama endler. Jadi ini hitungannya masih endler, tapi white endler atau endler liar atau guppy mini ibaratnya. Nah, ini akan saya kawinkan dengan guppy yang blue star ya. Guppy yang blue star tuh bentuknya seperti ini. Jadi jantannya warnanya sangat bagus. Nah, ini beda banget sama yang guppy cendolan, ikan cere ini. Ikan cere yang sering ditemukan di parit-parit itu beda sekali warnanya. Nah, ini warnanya sangat bagus sekali. Jadi cocok untuk hiasan akuarium. Nah, tujuannya apa saya kawinkan dengan jantannya dengan betina ini? Agar meningkatkan harga ya. Jadi nanti siapa tahu, karena belum pernah mencoba, jadi siapa tahu nanti muncul anakannya yang warnanya bagus, walaupun tidak solid, tidak stabil ya, maksudnya genetiknya stabil, tapi minimal nanti memunculkan warna yang bagus, yang mencolok, yang bisa menarik perhatian. Karena kalau guppy yang atau endler yang murni ya, maksudnya seperti ini, yang endler murni ini, dia ini kan harganya puluhan kali lipat daripada ini, yang ikan cere seperti ini. Bisa dilihat di Google ya, harga endler blue star misalnya, itu kan harganya sangat mahal. Bandingkan dengan harga ini, ikan cere ini 1.000 aja mungkin dapat 5 atau dapat 10, atau bisa cari di paret-paret itu bisa. Nah, jadi itu alasannya adalah kenapa saya mencoba membudidaya itu, agar nanti menghasilkan anakan yang bagus dan nanti bisa meningkatkan harga, terutama yang jantan ya. Misalnya ini kan statusnya kan sebagai ikan pakan ya. Nah, saya jual ini biasanya 1.000 dapat 5 atau 200 perak. Nah, nanti kalau ada yang warnanya bagus itu bisa saya ambil, kemudian saya jual dengan harga 2.000 atau paling murah 1.000. Nah, itu kan sudah menguntungkan ya. Nah, kenapa saya lakukan itu? Karena ini berdasarkan segmen pasar yang ada di tempat saya. Nah, segmen pasar di tempat saya itu umumnya adalah orang umum, orang biasa yang beli, bukan penghobi, bukan breeder. Nah, biasanya kalau yang beli guppy yang atau ya endler yang yang stabil gennya atau yang berkualitas tinggi, itu umumnya itu hanya penghobi atau peternak guppy, itu biasanya yang beli. Tapi untuk orang umum itu jarang sekali membeli guppy-guppy yang berkualitas seperti itu atau berpasangan. Bisa dilihat misalnya di toko-toko ikan hias itu kita jarang melihat guppy yang bagus ya. Ada sih yang pasangan, misalnya guppy retail itu memang ada, tapi standarnya atau kualitasnya biasa, karena memang
eh, untuk menjual ikan gupi itu atau ikan yang berkualitas itu biasanya itu segmennya sangat eh, terbatas, biasanya hanya khusus untuk para penghobi saja dan harganya juga mahal juga ya. Jadi untuk orang-orang yang awam itu mungkin tidak terlalu mau mengeluarkan uang sebanyak itu. Jadi mereka masih berpikir ini kan cuma ikan cere. Nah, pasti orang awam pasti akan berpikir seperti itu. Beda kalau para penghobi. Kok harganya bisa segini, pasti kayak gitu. Nah, untuk itu kita bukan kita ya, saya harus mencari akal agar bagaimana si para orang yang awam itu atau yang bukan penghobi gupi itu bisa mendapatkan gupi yang bagus atau angler yang bagus dengan harga yang terjangkau ya. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk mengkawin silangkan antara ini ikan cere dengan angler blue star. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya pasti akan menjadi cendolan. Namun itu tidak masalah karena memang yang saya cari itu adalah ikan-ikan nanti yang jantan yang warnanya bagus, itu yang akan saya seleksi kemudian saya jual sebagai ikan hias. Kalau yang ikan ini nanti statusnya sebagai ikan pakan predator. Jadi seperti itu. Nah, kenapa mengkawin silangkan? Apakah tidak bisa membeli ikan angler saja kemudian diperbanyak? Nah, itu kalau menurut saya, kalau untuk segmen pasar saya itu sangat susah. Karena apa? Karena ikan angler yang stabil gennya itu harganya itu kalau untuk orang awam itu sangat mahal ya. Ya mahal lah, bukan sangat mahal. Nah, itu susah untuk menjualnya. Beda kalau segmen pasar saya misalnya para penghobi ikan angler atau para breeder itu yang memang tujuannya untuk berbisnis, itu mungkin bisa. Tetapi kalau segmen pasarnya adalah para orang yang mungkin habis beli mie instan misalnya di toko, misalnya di minimarket, kemudian mampir ke toko ikan sebentar, nah kemudian iseng-iseng beli, nah itu segmennya tidak masuk. Jadi tidak bisa kita menjual ikan-ikan angler atau gupi yang berkualitas karena harganya itu tidak masuk untuk mereka. Nah, jadi saya akali dengan itu saja. Ini jantan yang berkualitas saya kawinkan saja dengan gupi-gupi atau ikan cere cendolan ini aja. Bukan cendolan, ikan cere yang biasa dipakai untuk ikan pakan aja. Nah, nanti kalau siapa tahu ada anakannya yang bagus, itu yang kita seleksi, kemudian kita pajang di toko sebagai ikan hias. Jadi nanti harganya bisa menjadi naik berpuluh-puluh kali lipat. Misalnya ini kan saya jual 200 rekor, nah nanti bisa menjadi 2000 atau paling murah 1000. Jadi itu adalah trik untuk bertahan dalam mengelola toko ya. Jadi tiap toko itu ada ada caranya masing-masing. Jadi ini mungkin cara saya untuk mempertahankan itu, karena kalau kita suplai gupi-gupi yang berkualitas itu, kalau menurut saya itu kalau di tempat saya itu kurang masuk, karena nanti pembelinya akan sedikit atau tidak ada pembeli sama sekali, karena memang kalau untuk ikan-ikan yang berkualitas itu kan kita harus membangun branding dulu. Jadi kalau kita tidak punya nama, seperti kios saya yang masih kecil ini yang namanya belum ada, nah itu sangat susah. Jadi kita tidak bisa langsung menjual ikan yang mahal, jadi kita harus gelontorkan dulu atau promosikan dulu ikan-ikan yang murah-murah tetapi bagus, ikan-ikan receh tetapi sangat
terjangkau untuk kantong ya. Seperti dulu saya pernah itu jualan macam-macam ya. Jadi misalnya ikan melem itu nanti kita latih atau kita stabilkan dulu, nanti kalau dia sudah tidak takut sama manusia, dia kan bisa menjadi ikan terapi. Nah, nanti bisa kita pasarkan menjadi ikan terapi atau banyak cara. Jadi dalam mengelola usaha ikan hias itu memang jangan terlalu gengsi ya. Jadi terlalu karena mungkin pinginnya isi stok ikan yang berkualitas atau yang mahal-mahal, tetapi nanti tidak ada yang beli, malah repot juga. Jadi kita jual aja ikan-ikan receh tetapi pemasukan stabil, tapi ibaratnya ngalir terus, jadi tidak bingung nanti untuk makan hari ini menunya apa. Nah, itu tidak kebingungan. Jadi ini uji coba saya yang akan saya coba dulu, jadi belum lihat hasilnya. Nah, kemungkinan seperti apa? Nah, kemungkinan pasti juga akan menghasilkan ikan gupi atau ikan angler atau gupi mini ya. Nah, untuk kualitas itu juga belum tahu karena masih uji coba. Nah, tetapi nanti kalau ada yang warnanya bagus pasti nanti akan saya ambilin kemudian untuk dijual sebagai ikan hias. Nah, tetapi ini masih uji coba ya, jadi belum tahu. Nah, ini apakah ini yang Poecella wingi atau apakah ini yang Gambusia alfinis ya, ikan cerenya ini. Pertama-tama kan kita harus tahu itu ibaratnya genus atau family atau apa itu ibaratnya. Nah, kalau kita salah kan berarti nanti ini tidak bisa kawin dengan ini karena beda genus atau beda family ya kalau di biologi itu. Jadi kita harus pelajari itu juga, jangan sampai sudah mengawinkan tahu-tahu tidak berhasil, ternyata beda spesies. Nah, kita juga harus tahu bahwa ini kan sudah pernah kawin dengan ini. Nah, pasti nanti anak yang pertama kan keluarannya nanti mirip yang ini. Jadi mungkin baru generasi keberapa itu baru nanti akan muncul yang menyerupai seperti ini, blue star, tetapi mungkin warnanya tidak sebagus blue star ini ya. Paling nanti bisa motifnya bervariasi atau warnanya bervariasi. Nah, itu bisa kita akali atau kita jual nanti sebagai ikan hias. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.